Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak TV? Riangan saya Novi Aryan salam tulihin. Bertemu lagi dalam Bengkulu Talk Show. Nah, kali ini ada tamu istimewa dari Kabupaten Rejang Lebong, yaitu dari Kejaksaan Negeri. Tamu istimewa kami adalah Ibu Berta Kamelia SHMH. Beliau adalah Kasipidum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa tips sehat Ibu sebelum kita lanjutkan? Yo, kita hidup sehat, olahraga jelas. Yang jelas makanan juga sehat, semua sehat pokoknya. Nah, dan berpikiran Positif. Dan yang kedua, beliau adalah Ibu Anissa. Ibu Anissa juga dari Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri. Iya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apa tips sehatnya? Tips sehatnya seperti yang tadi Pak, selalu berpikiran positif. Berpikiran Ya, positif. rajin olahraga, konsumsi vitamin. Oh itu. Iya siap Pak. Nah itu dia tips singkat yang perlu kita ikuti ya. Dan kita mulai ngobrol-ngobrol kita, dan mudah-mudahan ini adalah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, karena tema yang akan kita bahas adalah stop kekerasan terhadap anak. Baik, kita ke segmen pertama. Mungkin kepada Ibu Berta dulu. Bu Berta, siapa saja yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ada di rumah? Iya. Jadi terima kasih sebelumnya saya sampaikan ada permohonan salam maksud saya dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Harusnya kan beliau yang ada di sini Pak, cuman karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya sebagai kasih pidana umum, yang sebelumnya saya jelaskan kalau kasih pidana umum itu ya menyangkut perkara-perkara yang sifatnya pidana umum. Salah satu diantaranya adalah perkara tentang anak, tindak pidana anak yang menyangkut dalam hal di sini baik pelaku maupun korban adalah anak. Jadi kenapa kita sampaikan di sini dan kita rasakan perlu untuk kita sosialisasikan agar masyarakat tahu, khusus di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini perkara anak ini adalah perkara yang cukup signifikan. Kenapa? Karena semakin nanti kita bisa perdalam di segmen-segmen nanti. Cuman di sini kami melihat banyak sekali pelaku maupun korban yang rata-rata anak di Rejang Lebong, dan berkali-kali harus dilakukan pembinaan. Arti kata dia sudah berkali-kali melakukan tindak pidana tetapi belum ada tingkat kesadaran gitu. Miris juga. Miris sekali. Makanya kami di sini disuruh ini tema yang paling menarik saat ini saya rasa tentang perkara anak khusus di Rejang Lebong gitu. Terkait pertanyaannya tadi yang berkewajiban sebenarnya di sini yang jelas dari pihak pemerintah, dari masyarakat, dan yang paling penting di sini dari orang tua. Orang tua. Jadi ada pihak. Karena lebih setiap hari interaksi antara anak dan orang tua dan mungkin keluarga terdekat Bu ya. Ya benar. Jadi memang orang tua, khususnya orang tua di sini kita tekankan seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Bu Anissa? Terhadapnya? Siap Bapak. Terhadap perlindungan hukum anak ini merupakan suatu yang penting juga ya Pak ya pada saat sekarang ini, karena anak ini merupakan aset juga ya Pak. Sangat, bagi bangsa kita ini. Iya. Makanya kita harus menjamin untuk perlindungan anak itu sendiri. Iya, mulai dari usia sangat dini Iya. ya, luar biasa. Nah, kita lanjut lagi terus, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan tersebut? Mekanisme seperti apa perlindungan? Jadi begini, sesuai dengan tupoksi kami di kejaksaan itu, kita bergeraknya ketika adanya laporan dari pihak kepolisian. Lalu kita tindak lanjuti dari kepolisian ini, khususnya SPDP dari kepolisian masuk ke kita. Ada berkas perkara, ketika kita nyatakan berkas perkaranya itu belum lengkap, kita minta dari pihak penyidik kepolisian untuk melengkapi, kan gitu teknisnya. Ketika sudah lengkap, kita nyatakan P21. Jadi ketika sudah P21, kita sidangkan. Kita lihat dulu nanti di persidangan terkait tuntutannya, kan jaksa sebagai penuntut umum di sini, maka dia bisa menuntut sesuai dengan kesalahannya. Kalau tadi konteksnya khusus apabila terbukti kekerasan terjadi terhadap korban anak,
itu biasanya kita gunakan pasal 76C yang ancaman pidananya di situ bisa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan gitu. Nah, kalau ini adalah korban anak-anak itu apakah istilahnya ada pendampingan atau seperti apa itu ya? Oh ya, kalau untuk anak punya hak untuk didampingi sejak mulai dari dia di tahap kepolisian atau di tahap penyidikan, dan terus didampingi oleh dinas-dinas yang terkait di situ. Boleh ditambahkan Bu Anissa? Ya Pak. Selain itu juga selain didamping oleh dinas-dinas terkait, juga didampingi oleh walinya tentunya ya Pak. Dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga. Jadi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan ini Pak, dulu kan pernah ada ya Pak kasus Yuyun. Iya, Nah itu juga Pak yang mendorong pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini Pak. Karena sebelumnya udah sempat ada Peraturan Nomor 23 Tahun 2002, maaf Pak salah. Ya. Nah karena belum lengkap, jadi diterbitkan lagi secara spesifik di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tentang perlindungan anak. Oke, luar biasa ya. Jadi memang pemerintah konsen ya bahwa bagaimana melindungi anak-anak kita mulai dari keluarga ya, apalagi anak-anak kita saat ini apa yang sudah disampaikan Bu tadi adalah aset keluarga. Jadi kalau anak dari dini sudah mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal dan lain-lain, kasihan perkembangan jiwa anak. Benar Pak. Terus apa saja sih yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak itu, Ibu Berta atau Ibu Anissa? Boleh? Ya Bu. Untuk mewujudkan peran serta perlindungan anak ya Pak ya, itu tentunya harus ada peran juga Pak dari pemerintah. Selain dari peran pemerintah, harus ada peran dari keluarga juga dan lingkungan sekitar ya Pak ya. Ditambah lagi juga harus ada peran dari kelembagaan atau juga peraturan perundang-undangan Pak, supaya itu menjamin untuk mendukungnya dan terlaksananya suatu pelaksanaan itu agar tercapai. Iya. Nah biasanya kalau pemerintah ini di dinas apa ya yang khusus untuk perlindungan anak dan perempuan ini? Biasanya dinas sosial Pak, sosial, dan LPKS maaf Pak salah. Ya. Jadi kerjasamanya ada batas itu ya? Iya Pak. Nah, untuk Ibu Berta lagi, jadi unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam upaya perlindungan hukum untuk anak? Unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama kita lihat dari perlindungan dari pemerintah, masyarakat dalam artiannya kan terhadap masyarakat, jaminan kepastian hukum itu jaminan kepastian hukum dalam bentuk produk undang-undang. Terus yang terakhir tentunya dengan menegakkan hak-hak anak itu sendiri sebagai warga negara juga. Nah, mungkin ini adik sanak penonton BTV di seluruh 9 kabupaten kota, bahkan alhamdulillah semenjak kita digital nih orang Indonesia bisa nonton. Oh iya. Nah, tadi khusus untuk BTV, masyarakat penonton BTV, kategori anak itu mulai dari umur berapa ya, bisa bilang kategori anak? Baik, berdasarkan undang-undang itu kategori anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Artinya apa? Artinya ini menjadi penting ketika pelakunya nanti adalah anak-anak. Kan seperti itu. Jadi kalau anak-anak ini untuk diketahui jelas untuk sanksi pidananya tidak bisa kita samakan sama orang dewasa. Seperti itu. Ada perlakuan khusus. Jadi untuk menghitungnya jelas tidak boleh keliru. Dan sistem peradilannya tentu tidak sama orang dewasa. Itu seperti itu. Dan juga kalau kami samakan juga, kalau kami orang media, terutama TV, ketika kita meliput kasus dan kutip anak, kami juga harus memblur. Jadi kita memberikan petunjuk, memberikan cara meliput berita yang baik dan benar. Itu kita tidak boleh memperlihatkan anak, jadi menjaga psikologi anak dan keluarga-keluarganya. Nah, artinya memang saling matching ya antara penegak hukum dan media. Jadi jangan sampai anak-anak tersebut jadi nanti minder atau malu dan lain-lain. Sanak BTV, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini karena ada iklan yang minta. Tetap di Bungkulu Talk Show.